Haleluya, shalom, shalom, haleluya. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali dikumpulkan oleh Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan kita boleh ada pada pagi hari ini, amin. Haleluya, haleluya. Kita akan segera mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Saya undang seluruh jemaat untuk sama-sama ambil waktu untuk bersaat teduh sejenak, untuk kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita naikkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Sebab penyertaan Tuhan sempurna, sebab kasih Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat pertolongan Tuhan. Minggu-minggu yang sudah kami lalui hingga kami berada di rumah-Mu pada pagi hari ini untuk kembali mengucap syukur, menaikkan syukur kami dan berserah kepada Tuhan Yesus. Di awal bulan Oktober ini Tuhan, kami sangat mengucap syukur buat berkat-Mu Tuhan. Kami siap untuk menjalani hari kami Tuhan, karena kami percaya pertolongan-Mu Tuhan akan tetap selalu ada mengiring-iring kami Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini Tuhan kami datang ke rumah-Mu untuk kembali Tuhan menaikkan syukur kami karena hidup kami penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan, sebab pertolongan-Mu akan selalu ada di setiap hidup kami Tuhan Yesus. Ibadah kami pada pagi hari ini kami serahkan kepada tangan Tuhan, biar Tuhan yang berkuasa, biar Roh-Mu Tuhan yang telah memenuhi ruangan ini dan kami penuh dengan sukacita kami Yesus yang baik. Puji-pujian yang akan kami naikkan sebentar Tuhan, biarlah itu menjadi persembahan yang berbahar di hadapan Tuhan. Biarlah hati Tuhan disenangkan melalui pujian kami Yesus yang baik. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang belum tiba saat ini, yang masih dalam perjalanan Tuhan, topang mereka, Tuhan tutup perjalanan mereka, tibakan mereka di rumah-Mu Tuhan, supaya kami dapat sama-sama menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan Yesus. Alat musik Tuhan dan pelayan-Mu Tuhan yang bertugas pada saat ini Tuhan, tolong berkati guru kami Tuhan Yesus yang baik, pakai mereka dengan lebih heran lagi biar nama-Mu tetap dinaikkan di hari-hari yang mendatang. Kami siap menaikkan pujian kami Tuhan hanya dalam nama-Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, amin, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada, amin. Kita boleh memasuki bulan Oktober, tidak terasa 3 bulan lagi kita akan memasuki tahun 2024. Oleh karena kekuatan Tuhan, oleh karena pribadi Tuhan yang begitu agung, kita boleh ada. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan sama-sama, kita sama-sama bangkit berdiri jemaat. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Haleluya. Betapa berkuasa, berkuasa di bumi di surga. Dia bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Amin. Berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga. Seperti yang bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Naikkan pujian ini, haleluya. Bebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Katakan betapa hebat, haleluya. Dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Lebih lagi kita dengan pujian ini. Haleluya. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga. Dia yang bertata dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Dialah Tuhan Allah kita.
Yesus Raja segala. Katakan betapa hebat, betapa kuat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia menang, Yesus Raja. Jemaat saya dengarkan pujian ini. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat. Ini merapat hati kami Tuhan. Kau Allah yang berdahsyat, Kau Allah yang agung Tuhan. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus. Haleluya. Segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Ini lagi kita memuliakan Tuhan. Ini lagi kita bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita semua dirikan Allah. Amin. Mari kita semua pilihan Allah dengan lapang pilihannya untuk menggenapi dan sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan mari kita semua, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah dengan lapang pilihannya untuk menggenapi firman-Nya segala waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Katakan bukan bangkit, haleluya. Bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut berlutut, semua lidah mengadu Yesus Kristus dialah Raja segala raja. Dialah, katakan bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sampai setiap lutut berlutut, semua lidah mengadu Yesus Kristus dialah Raja segala raja. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut berlutut, semua lidah mengadu bahwa Yesus Kristus dialah Tuhan. Amin. Segala raja, dialah raja, dialah raja. Katakan dialah Tuhan. Amin. Dialah Tuhan, dialah raja, dialah raja. Berkemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Harus kembali. Amin Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama Yesus, nama yang agung, nama yang layak terima segala pujian Tuhan. Sebab kasih-Mu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab karya-Mu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau mengukir setiap langkah kami Tuhan. Engkau mengukir setiap rencana dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau agungkan nama-Mu Tuhan. Kami menaikkan syukur kami lewat pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu, diri semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu dalam takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari
Walau dunia semua bergoyang, hati kami tak tergoyahkan, kau tetap Ini pengakuan kami bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, dalam dunia ini, Engkau tetap Allah kami, Engkau tetap Yesus yang ada dalam hidup kami, dan kami tidak akan pernah bergeser dari iman kepada Kristus. Itu sebabnya kami bersyukur karena kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, hidup kami siap lebih lagi dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa firman-Mu itu terus ada dalam hidup kami, menguasai setiap hati, pikiran, seluruh hidup kami, sehingga kebenaran firman-Mu inilah yang akan membawa terus hidup kami kepada kebenaran-Mu, sampai kepada kebenaran yang sejati bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Pujian kami sudah naikkan kepadamu, kami percaya hati Tuhan sudah disenangkan, dan saatnya kebenaran firman-Mu datang kepada kami. Berdoa khusus untuk hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hari Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu, singkapkan rahasia firman-Mu bagi hamba-Mu, sehingga kami umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, teruslah kami bertumbuh dan bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi Engkau kuasai hati kami, kuasai tempat ini. Roh-roh yang mau mengganggu jalannya kebenaran firman-Mu, yang mau mencuri benih-benih firman-Mu yang ditaburkan kepada kami, dengan satu hati kami tolak kuasa iblis dalam nama Yesus. Kuasa-Mu saja bekerja, firman-Mu dinyatakan, dan itulah yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami dengar firman-Mu, kami mau memberikan korban persembahan yang pertama. Kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi, sehingga apapun yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, nama Tuhan saja dipermuliakan. Engkau akan balas berkat sesuai janji firman-Mu. Kami bersyukur, kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Menaikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih. Dia korban persembahan yang telah memberikan praise memberkati, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Masih mati. Yang di lantai bawah, haleluya. Oke. Puji Tuhan, saudara, kita akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yosua pasal yang pertama.
Kita baca ayat yang pertama sampai yang ke-9, saudara, karena kita akan masih berbicara tentang pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita, saudara, di mana minggu lalu kita sudah berbicara, saudara, tentang firman Tuhan itu berfungsi pada kita, saudara, di mana dia memberikan saudara asupan dalam kehidupan rohani kita. Sama seperti saya gambarkan lalu, bahwa seperti tubuh jasmani kita, dia butuh asupan makanan dan minuman, demikian manusia rohani kita juga. Sehingga saudara, itulah firman Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita yang baru. Dan juga yang kedua, kita sudah bahas, saudara, bahwa firman Tuhan itu berfungsi bagi kita untuk menerangi iman kita. Nah, kita akan masuk pada poin yang ketiga, saudara, di mana kita akan berbicara saat ini adalah firman Tuhan memberikan petunjuk buat kita. Mari kita akan memulai, saudara, mendasari bagaimana firman Tuhan ini memberikan petunjuk kepada Yosua untuk dia boleh berhasil memasuki tanah Kanaan. Ayat 1 ayat sampai ayat 9. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri, di lantai bawah juga bangkit berdiri ya. Seperti biasa kita sama-sama terlibat dalam pembacaan firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan, ayat 1 saya, ayat 2 saudara. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian sebentar, ayat 2. Ayat 2, 1, 2, 3. Hambaku saat lama, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada mereka, sama seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan. Tuhan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk berikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau berlomba menentang ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9 bersama-sama 2-3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan bawah hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau manapun engkau pergi. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Ya, saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini, saudara, saya sudah katakan tadi bahwa kita akan bicara mengenai, saudara, firman Tuhan ini berfungsi memberikan, saudara, petunjuk, ya, memberikan petunjuk buat kita, tentu umat-umat Tuhan. Saya jelaskan dulu, saudara. Pada waktu Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, saudara, ketika keluar dari tanah Mesir dan sampailah mereka ke Gunung Sinai, saudara, di mana di situ Tuhan memberikan firman sebagai petunjuk bagaimana orang Israel menuju ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan, yang tentunya notabene orang Israel kan belum pernah ke tanah Kanaan, ya, yang sedang dibawa oleh Musa ini. Mereka sebetulnya tidak tahu tempat itu. Mereka tidak tahu kerajaan-kerajaan apa saja yang akan mereka lewati di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Ya, karena latar belakang mereka kan ada di dalam tawanan di Mesir, ya, untuk dibawa ke tanah Kanaan, hidup sebagai orang merdeka di sana.
Nah, saudara yang selamat Tuhan, ketika Musa naik ke Gunung Sinai, di sanalah Tuhan memberikan namanya 10 hukum Taurat ya. 2 loh batu itu dia turun. Itu firman, saudara, yang tertulis itu sebagai petunjuk bagi orang-orang Israel melalui Musa, bagaimana mereka akan menduduki tanah Kanaan, bagaimana mereka bisa masuk ke sana, bagaimana mereka bisa menikmati dikatakan tanah yang berlimpah susu dan madunya, atau bagaimana mereka akan berhasil di sana. Nah, Musa menerima itu, saudara, sehingga Musa memimpin mereka, memimpin bangsa Israel. Sekalipun dalam perjalanan itu, saudara, banyak orang Israel, saudara, tidak mau saudara, tidak mau mengikuti firman Allah. Padahal itu adalah petunjuk bagaimana mereka bisa berhasil, itu petunjuk bagaimana mereka harus berjalan. Kadang-kala firman memberi petunjuk bagi mereka kalau siang hari ada tanda di sana ya, ada tanda tiang awan untuk memimpin mereka. Begitu juga tiang api di malam hari. Dan firman itu selalu diberitakan. Tujuan Tuhan, saudara, memberikan petunjuk bagi orang Israel adalah supaya mereka berhasil. Jadi firman Tuhan bukan mengekang mereka, bukan mengancam mereka orang Israel, tetapi memberi petunjuk bagaimana kamu supaya bisa berhasil. Nah, saudara yang selamat Tuhan, tentu dalam bimbingan dalam perjalanan orang Israel dalam bimbingan Musa, saudara, banyak kerajaan-kerajaan yang mereka harus lewati. Ya, bagaimana mereka berpikir bagaimana kita bisa melewati mereka, bagaimana terlebih nanti menghadapi tanah Kanaan. Tentu saudara, firman Allah selama mereka mengikuti, saudara, betul-betul mereka dilindungi oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Tapi saudara, dalam tanda kutip ya saudara, tidak semua orang Israel tentu yang keluar dari tanah Mesir, saudara, itu bisa masuk tanah Kanaan. Kenapa saudara? Tidak semua, karena saudara, banyak yang pada akhirnya tidak mengikuti lagi petunjuk firman Tuhan. Begitu. Mereka memilih jalannya sendiri. Dan singkat kata, saudara tahu bahwa orang yang keluar dari tanah Mesir yang disebut berjuta-juta itu, hanya ada 2 orang yang bisa masuk tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb. Selain itu adalah orang-orang yang lahir di padang gurun saja. Generasi baru yang masuk. Jadi generasi baru ini, saudara, mereka itu mendengar firman Allah, mendengar petunjuk-petunjuk firman, mereka hanya berkata ya dan amin saja. Ikuti saja apa kata firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa dan Yosua itu. Ikuti saja. Yang lain itu mungkin merasa punya pengalaman, begitu saudara. Sehingga kadang-kala mereka bersungut-sungut, ngedumel, tidak mengikuti firman Allah. Sehingga betul-betul saudara, orang yang tidak mengikuti petunjuk firman Allah, memang betul mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Nah, sehingga saudara, dari 2 petunjuk ini, antara yang masuk dan tidak masuk, sehingga kita bisa melihat saudara, betapa penting sekali firman Allah itu, saudara, betul-betul harus kita hidupi. Kenapa? Karena firman Allah itu, saudara, betul-betul yang ada pada kita, memberi petunjuk pada kita, bukan pada kecelakaan, tetapi dia akan menuntun kita sebetulnya pada tanah Kanaan, pada sorga yang kekal. Bahkan selama dalam perjalanan, firman Tuhan berkata begini tadi, ayat yang ke-5, coba kita baca dari ayat yang ke-5. Kita baca dulu ya. 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kalau sudah lihat saudara bahwa betul-betul Tuhan akan menyertai, asal kita hidup dalam petunjuk firman Allah. Haleluya saudara. Tuhan yang bilang. Nah, oke saudara, sekarang firman Allah ini adalah turun kepada Yosua. Dikatakan ayat 1, sesudah hamba Tuhan itu mati, yaitu Musa ya, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Jadi Musa tadi itu, Yosua ini kan tadinya pengikut daripada atau hamba daripada Musa. Namun Musa itu sudah selesai, sudah mati. Tuhan bilang kepada Yosua, Yosua sekarang bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri akan kukirim kepada mereka, kepada orang Israel.
Nah, saudara, dari sini saudara boleh baca tadi bagaimana Yosua mengungkapkan kekhawatirannya, tawar hatinya dia, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia tahu bagaimana akan menghadapi orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Bahwa pertama kita tahu bahwa mereka akan masuk adalah kota Yeriko. Yosua sudah tahu ada pengintai yang ke sana, dan kota Yeriko itu adalah kota yang sangat kuat pada waktu itu. Sehingga saudara, apa yang sudah didengar dan dilihat oleh Yosua, keadaan kota Yeriko, saudara, bahwa dia tahu bahwa di sana kerajaannya kuat, orangnya sudah terlatih berperang. Sementara yang ikut dia ini, saudara, orang-orang yang tersisa ini, jangankan tahu berperang, karena mereka kan lahirnya di padang gurun. Apa ya, saudara? Saudara tahu, siapa yang tahu berenang di sini, saudara? Saudara tahu berenang kan? Berenang. Berapa banyak yang tahu berenang sini? Nah, hampir semua ya, tahu berenang ya. Ini saudara, orang Israel ini berenang saja tidak tahu, karena lahir di padang gurun kan. Nah, sehingga saudara, Yosua sudah putar pikirannya. Ini orang-orang ini masih muda-muda ini, ya, masih muda, sedangkan berenang saja tidak tahu. Menyeberangi sungai Yordan ini mati semua ini, karena tidak tahu berenang. Apalagi berperang. Nggak pernah dilatih untuk berperang mereka ini. Nah, sehingga saudara, dari pergumulan-pergumulan Yosua ini membuat dia, dikatakan tadi apa saudara, kondisi dia berkata, dia itu tawar hati. Ayat berapa itu? Ayat 9, ayat 7. Ayat 6, nah ya, saya baca ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang, itu petunjuknya ya. Nah, ayat 8 ternyata ini kondisi hati daripada Yosua ketika dia mau memimpin orang Israel. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Ayat 9. Bukan katalah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, ayat 9 lebih jelas sekali menggambarkan kondisi hati daripada Yosua, di mana dia tahu bahwa orang Israel ini tidak bisa berperang, tidak bisa berenang, tidak bisa apa-apa. Tetapi Tuhan mengulang-ulang, hanya kuatkan hatimu, jangan lupa, dikatakan akan firman Allah, jangan lupakan Taurat Tuhan. Itu petunjuk engkau bisa berhasil, petunjuk untuk bisa bagaimana engkau menikmati kemenangan di tanah Yeriko. Nah, saudara yang Islam Tuhan, pada akhirnya saudara, bahwa terbukti saudara bahwa ketika Yosua telah mengambil alih kepemimpinan itu, saudara, untuk membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan, akhirnya Yosua saudara berpegang pada firman Allah. Ya, saudara, bahwa Yosua berpegang pada firman Allah sebagai petunjuk bagaimana dia bisa berhasil. Dan kita tahu bahwa ketika Yosua membawa mereka saudara masuk ke tanah Kanaan, saudara, di mana apa petunjuk-petunjuk Tuhan di sana? Kita tahu bahwa Tuhan memberi petunjuk pada Yosua. Yosua ketika masuk tanah Kanaan, Tuhan hanya berkata begini, apa itu saudara? Kelilingi tembok Yeriko itu. 1 hari kamu kelilingi 1 kali. Hari kedua kamu kelilingi 1 kali. Hari ketiga begitu lagi. Kelilingi saja, kelilingi saja. Jadi saudara, ketika Tuhan beritahu seperti itu, saudara, hanya firman memberitahu kelilingi saja. Saudara, ini kan hanya memberitahu kepada Yosua bagaimana firman yang disuruh itu. Pokoknya kamu mentaati firman saja, itu sebagai petunjuk. Taati saja firman Allah. Nanti engkau akan lihat bagaimana cara Tuhan akan mengerjakan pertolongan, akan membuat engkau berhasil, itu dengan cara Tuhan. Beri tanda kutip cara ya, cara Tuhan. Saudara, mungkin dari segi manusia, saudara, cara untuk mengalahkan musuh
Jauh dari pikiran kita kan saudara, bagaimana berperang mengalahkan musuh itu atau merebut satu kota yang kuat, yaitu kota Yeriko, hanya dengan mengelilingi tembok. Tembok Yeriko itu ya mungkin sebesar ini saudara. Ya, oh lebih ya, dia 7 meter kalau nggak salah ya. Tebalnya saudara, itu tebalnya. Tebalnya, tingginya luar biasa. Jadi di atas itu mereka lalu lalang, tentara-tentara. Jadi mereka tinggal lihat ke sini saudara. Kalau mereka tinggal panah orang-orang Yahudi itu yang mati semua. Orang Yahudi tidak punya alat perang saudara. Mau naik tembok saja nggak bisa mereka. Ya. Jadi mau berperang itu logikanya memang tidak masuk saudara. Tapi Tuhan hanya suruh mereka taati saja firman Allah. Kamu kelilingi saja ya tembok Yeriko. Jadi Yosua bilang kepada orang Israel bahwa sekarang Tuhan suruh kita untuk mengalahkan mereka, kelilingi tembok itu. Jadi saudara, orang Yeriko lihat, tentara Yeriko lihat ke bawah, ini orang ini aneh. Setiap hari keliling aja. Hari kedua keliling, begitu ya. Udah selesai. Hari ketiga kelilingi lagi. Itu sampai hari ke-7. Hari ke-7 Tuhan bilang bahwa Yosua hari ke-7 kamu kelilingi 7 kali tembok Yeriko. Hari ke-7 mereka kelilingi 7 kali. 1, 2. Jadi tentara Yeriko ini hanya melihat, ini kali orang gila ya. Mereka hanya nyanyi-nyanyi begitu, nyanyi-nyanyi, memuji-muji Tuhan. Mana bisa mereka kalahkan kita dengan begitu? Bagaimana bisa mereka menang? Bagaimana mereka bisa berhasil hanya dengan seperti itu, hanya dengan mentaati firman Allah? So apa yang terjadi saudara Islam Tuhan? Tahu-tahu hari ke-7 bersoraklah orang Israel. Tembok yang saya bilang setebal ini, tingginya luar biasa saudara, itu runtuh semua. Sehingga saudara, tentara bukan hanya tembok runtuh, tentara pun itu ditimpa oleh tembok. Dan singkat kata saudara, orang Israel langsung rebut kota Yeriko dan mereka memiliki kemenangan. Saudara, kita balik lagi saudara. Kuncinya apa saudara? Bahwa bagaimana saudara mentaati firman Allah. Firman Allah memberi petunjuk bagi kita. Ya, memberi petunjuk bagi kita. Sebetulnya saudara untuk berhasil. Kalau Tuhan menyuruh kita mentaati firman Allah, Dia sebetulnya bukan mengekang kita, bukan membatasi kita sebagai orang merdeka, bukan. Tapi firman Allah kalau memberi petunjuk bagi kita untuk mentaati, sebetulnya Dia sedang membawa kita pada perjalanan-perjalanan yang dimana saudara, Tuhan perjalanan itu Tuhan menyediakan berkat di situ. Haleluya saudara. Sama seperti orang Israel ini. Sebetulnya tanah Kanaan itu saudara ada sekitar mungkin 40-an kerajaan. Ya, sama kalau saya bilang, oh ini Jawa Barat. Ini Jawa Barat ini ada apa saudara? Ada begitu banyak desa-desa sana atau kecamatan lah saudara. Ya, Jawa Barat ini ada begitu banyak itu kecamatan. Nah, kalau itu saudara, tanah Kanaan itu ada begitu banyak kerajaan, ada sekitar 40-an. Saudara, bisa saja ya saudara, seharusnya orang Israel dibawa kayak dulu ke kerajaan yang saudara, yang lemah begitu. Yang kerajaan Yeriko ini kan adalah kerajaan yang paling kuat di zaman itu. Kalau sekarang mungkin kita bisa bilang militer paling kuat antara Amerika atau China atau Israel begitu. Harusnya serang dulu kayak yang paling sedikitlah tentara militernya saudara, karena ada kerajaan-kerajaan yang kecil begitu mudah mereka mengalahkannya. Tapi saudara, Tuhan tidak bawa juga begitu saudara, tapi Tuhan langsung perhadapkan mereka di sana. Tuhan tuntun mereka jalan ke situ ya, seberangi sungai Yordan, masuk ke kota Yeriko itu. Dan kita melihat saudara bahwa dari situ bagaimana petunjuk firman Allah kepada mereka ketika masuk tanah Yeriko, dan mereka memenangkan saudara kota Yeriko itu dengan mereka mentaati kebenaran firman Allah. Ketika mereka mentaati firman Allah, ternyata tidak membuat mereka saudara, tidak membuat mereka justru kehilangan berkat. Mentaati firman Allah justru memberikan petunjuk sebetulnya bagi mereka untuk mereka berhasil, untuk mereka menikmati berkat Tuhan. Kita sebetulnya begini saudara, saya masukkan ke saudara kepada kehidupan aplikasi hidup kita. Kita juga kan begitu ya saudara. Ketika kita Tuhan suruh mentaati firman Allah, kita sesungguhnya secara jasmani tidak bisa melihat berkat Tuhan itu.
Sama dengan orang Israel saya bilang tadi. Ketika mereka mentaati mengelilingi tembok Yeriko 1 kali, mereka sesungguhnya belum bisa melihat kemenangan itu. Tidak bisa melihat, cuma kelilingi tembok itu. Tidak bisa melihat ada berkat kemenangan di sana. Tapi mereka tetap disuruh hari kedua, taati lagi. Hari ketiga, di dalam teks pasal Yosua, saudara, 2, bagaimana ketika mereka mengalahkan Yeriko itu, mereka mengintai ya, pasal 2 itu tentang pengintaian, pasal ketiga baru selanjutnya mereka menyerang Yeriko. Saudara, orang-orang Israel ketika mengelilingi tembok itu tidak ada satupun yang mereka bersungut-sungut. Ngapain sih kita disuruh mengelilingi ini? Ngapain ya? Tidak ada berkat apa-apa. Kok disuruh mentaati? Sudah hari ketiga, semua ikut saja, taati saja. Harusnya kan sudah hari keempat, mungkin sudah ada yang bisa bilang ya, hari keempat tidak ada apa-apa. Nggak ada berkat apa-apa. Tapi mereka mentaati saja. Hari kelima juga begitu. Tidak ada apa-apa. Tapi tetap mereka mentaati firman Allah. Tapi hari ketujuh, saudara, tetap mereka bisa melihat. Luar biasa. Dan berkat itu bagi mereka itu bukan sekedar satu berkat yang saudara, berkat yang sementara, tapi itu adalah berkat yang luar biasa, menandakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar merdeka, memiliki tanah sendiri. Karena mereka tadinya saya bilang latar belakang ada dalam perbudakan di tanah Mesir, hidup di tanah orang, tapi mereka bisa berbalik luar biasa, memiliki tanah sendiri. Saudara kita semua ada di sini. Sedang intinya pertama begini. Firman Allah berkata, kita semua di muka bumi ini, kita hanya menumpang, kata Tuhan. Amin, saudara. Kita di muka bumi ini, seperti kata firman Allah dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1, kita hidup di muka bumi ini seperti hidup dalam sebuah kemah. Kemah itu satu waktu dibongkar. Saudara pernah berkemah? Saudara pernah ya? Pernah berkemah. Jadi berkemah itu hanya kemah. Ya, sementara. Satu waktu dibongkar. Tetapi Tuhan berkata, kita memang punya tempat sesungguhnya di sorga yang kekal. Amin. Kalaupun saudara, kalaupun dalam kehidupan kita, ya kehidupan kita, seandainya saudara dalam horizontal kita masih di muka bumi ini, sama dengan orang Israel tadi. Mereka tadinya tidak punya tempat, mereka hanya budak di tanah Mesir. Tapi ketika mereka dikeluarkan oleh Tuhan dari tanah Mesir, suruh ikut petunjuk Tuhan. Orang-orang yang tidak ikut petunjuk Tuhan, firman Allah, tentu mati di padang gurun. Tapi orang-orang yang ikuti petunjuk Tuhan, mereka betul-betul masuk tanah Kanaan. Dari yang tidak punya rumah, mereka jadi punya rumah. Tidak punya tanah, jadi punya tanah. Saya tentu tidak berbicara saudara, nanti kalian semua akan punya tanah sebelum Tuhan datang. Atau punya rumah, saya tidak tahu. Saudara Islam Tuhan, mungkin saja selama kita masih di rumah, saya mengalaminya. Dulu saya kontrak, ternyata mentaati firman Allah, saya bisa punya rumah. Tapi mungkin tidak semua juga. Sama seperti kita. Dulu juga ibadah masih kontrak, puji Tuhan bisa beli ruko. Gitu ya saudara. Mungkin kita juga berpikir begini, wah nanti satu waktu dari ruko kita bisa punya tanah sendiri bangun gereja. Bisa juga dapat, ada orang lain sudah dapat, tapi bisa juga tidak. Amin saudara. Bisa saja saudara, kita memang cuma punya ruko, tahu-tahu Tuhan sudah datang kedua kali. Yang jelas kita semua punya rumah yang kekal di sorga. Amin saudara. Nah, saya balik saudara. Tapi bisa juga saudara yang sekarang tidak punya rumah, begitu mentaati firman Allah, masih kontrak, tempat usaha masih kontrak. Bisa saja saudara mentaati firman Allah, satu waktu engkau punya tempat usaha sendiri. Satu waktu engkau masih kontrak rumah, punya rumah sendiri. Bisa saja. Yang terpenting sekarang adalah firman Allah memberi petunjuk kepada kita. Taati saja firman Allah. Amin saudara. Karena mungkin sudah berpikir begini, oh iya ya, kalau sudah masuk ikut Tuhan, sudah mentaati, ya kita akan dapat. Saya bilang juga saudara, ketika masuk tanah Kanaan, ada juga yang tidak dapat apa-apa. Karena melanggar firman Allah. Contohnya siapa? Akan saudara. Ketika sudah memenangkan kota Yeriko yang kuat, begitu kuat.
Selanjutnya saudara di pasal 4 itu saudara dalam kitab Yosua ini, mereka berkata sekarang kita akan menyerang kerajaan Ai. Saya bilang tadi kan sekitar 40-an kerajaan. Jadi mereka harus serang satu-satu, menangkan satu-satu. Nah, kerajaan kedua mereka mau serang adalah kerajaan Ai. Utuslah ke sana orang-orang, lihat ke sana katanya. Ketika diutus, saudara, mereka berkata begini kepada Yosua, Yosua, itu kerajaan yang kecil dibandingkan dengan kota Yeriko, itu kerajaan yang besar. Oke, Yosua berkata, kalau begitu saya memutus tidak usah banyak ya pasukan yang datang ke sana sekian ribu saja. Saudara, setelah Tuhan mereka berkata, karena itu kerajaan yang kecil, ya, dan kita harus hidup sesuai petunjuk firman Allah. Mereka menyerang kota Ai itu, saudara, atau kerajaan Ai. Saudara, tiba-tiba mereka pulang membawa informasi kepada Yosua. Mereka berkata, Yosua, pasukan kita lari terbirit-birit, banyak yang mati. Yosua kaget, kok bisa begitu? Yosua datang kepada Tuhan, Tuhan, kenapa pasukan kami kalah Tuhan? Kenapa Tuhan? Kami kalah berperang Tuhan. Kerajaan Yeriko saja yang kuat kami bisa menangkan. Kenapa di sana kerajaan yang kecil kami tidak memenangkannya? Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan tahu-tahu berbicara kepada Yosua. Kan saya bilang, kamu hidup menurut petunjuk firman Allah. Loh, kami sudah hidup menurut petunjuk firman Allah. Tidak, Tuhan bilang, kamu tidak hidup menurut firman Allah. Loh, apa Tuhan? Berdoa, Tuhan bilang, coba cari. Kan saya sudah bilang dari awal, pada waktu kamu menyerang kota Yeriko, ada barang-barang yang dikhususkan itu yang memang mereka tidak boleh ambil. Hukum perang itu kan begini, saudara. Ketika mereka memerangi, pokoknya menguasai satu kerajaan, ketika mereka sudah mengalahkan, semua itu barang binatang-binatang, apapun mereka harus ambil, jadi milik mereka. Emas, mereka harus ambil semua itu. Nah, ada Tuhan bilang, khususkan ini, jangan diambil. Dan ternyata saudara, si Akan ini pada waktu menangkan kota Yeriko, ternyata dia sudah ambil emas-emas yang dimana itu dikhususkan, saudara. Dikhususkan. Tuhan mungkin ambil, jangan ambil ini dikhususkan, begitu. Khususkan ini, mungkin khususkan buat Tuhan, begitu. Jangan ambil. Terus mereka ambil, saudara. Ini akan ambil. Saudara, apa dampaknya, saudara? Itu tadi, saudara, ketika akan ambil diam-diam, dia masukin ke dalam kemah dia gali ke dalam saudara, di sana tentu pasir ya, saudara ya. Dia gali ke dalam, dia timbun ke sana. Saudara, baru setelah dia timbun, dia diam-diam mereka berperang, itu mengakibatkan mereka kekalahan. Dan Tuhan kasih tahu kepada Yosua, ada orang yang mengambil barang yang dikhususkan itu. Yosua bilang, baris semua suku-suku Israel, cari semua. Dari suku A suruh ngaku. Tahu-tahu ternyata di sukunya. Ya, Akan ditanya kepada dia, Akan, apa yang kamu lakukan? Iya, saya mengambil barang yang dikhususkan itu. Ada di mana? Ada di kemah saya. Digali di sana, didapati. Saudara, apa yang terjadi? Saudara, orang Israel langsung Tuhan bilang, musnahkan dia. Saudara, Akan singkat kata dimusnahkan. Selanjutnya Tuhan bilang, serang kota Ai. Saudara, dari ketika mereka kembali mengikuti petunjuk Tuhan, orang Israel pergi lagi kota Ai, saudara, ke kota Ai. Tuhan cuma bilang apa kepada Yosua? Yosua, nggak usah banyak-banyak. Kamu begini saja ya, karena sudah mentaati firman Allah, kamu akan berhasil. Udah, Yosua bilang kepada orang Israel, kamu nanti muter di belakang kerajaan itu, nanti tugas kamu bakar kota itu ya. Begitu Yosua. Tugas kalian hanya mancing mereka keluar. Ya. Lihat saja, perlihatkan kamu menyerang mereka, dan ketika mereka keluar dari kerajaan itu, kalian bakar di sana, nanti mereka akan takut. Nah, baru kita sama-sama serang mereka. Saudara, singkat kata, begitu mudah sekali, begitu mudah. Kalau saudara baca, saudara dalam pasal yang ke-5 dan selanjutnya, mudah sekali orang Israel mengalahkan musuh. Saudara, apa aplikasi rohani kita di sini? Sebetulnya begini, saudara. Ketika kita mentaati firman Allah, saya percaya, saudara, begitu Tuhan akan memudahkan setiap usaha kita, pasti akan berhasil. Amin. Tuhan akan mudahkan. Tapi ketika orang Israel tidak mentaatinya, itu saudara, kerajaan yang kecil tadi seolah-olah itu berat bagi mereka. Jangankan berat, kalah.
merugi bagi mereka. Justru mereka merugi. Bahkan begitu banyak nyawa kehilangan bagi mereka. Tapi saudara, ketika kita perhatikan, mulai Yosua pimpin dari menyerang kota Yeriko, selama mereka mentaati, Tuhan mudahkan usaha mereka. Amin. Tuhan mudahkan. Saudara mungkin sudah banyak mengalami ya saudara. Tuhan memudahkan. Ketika saudara renungkan, iya ya, waktu saya mentaati firman Allah, benar juga ya, saya merasakan kemudahan dari Tuhan. Tapi ketika kita sedikit jauh dari atau tidak mentaati firman Allah, rasanya sulit saudara. Rasanya jauh itu Tuhan, jauh itu berkat, rasanya jauh itu keberhasilan. Tapi kalau kita mentaati firman Allah saudara, itu rasanya itu berkat itu apa ya saudara? Datang mendadak. Haleluya saudara. Itu Tuhan. Makanya saya katakan tadi saudara, firman Allah memberi petunjuk bagi kita, bukan untuk menyusahkan kita. Dia memberi petunjuk bagi kita, saudara, bagaimana supaya firman ini beri petunjuk bagi kita, supaya kita berjalan di jalannya ya Tuhan itu, yang Tuhan sudah lakukan itu, ajarkan itu, karena memang dari situlah berkat-berkat Tuhan. Haleluya saudara. Jadi sekali lagi saudara, kita kembali kepada mari melihat firman Allah itu sangat penting. Bukan sekedar saudara tahu bahwa ini Alkitab kita, tapi bukan juga sekedar saudara, memang wajib saudara. Saya bilang di sini saudara wajib membaca firman Allah. Minimal 1 pasal 1 hari. Tapi saudara yang selam Tuhan, bagaimana saudara ketika saudara dan saya membacanya, dan bagaimana kita mulai mentaati firman Allah. Karena kan di situ Tuhan membawa kita kan saudara, mulai mentaati firman Allah. Nah saudara yang selam Tuhan, ketika kita kan dibawa untuk mentaati firman Allah, nah di situ kan ada peperangan saudara, ada rasa berat untuk melakukan. Saya bawa saudara lihat firman Allah dalam Mazmur, saya teringat saja 119, Mazmur 119. Coba kita lihat ayat berapa ya, saya lihat dulu ya. Coba kita lihat ayat 9, mulai. Coba kita baca dulu ayat 9. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Perhatikan saudara, firman Allah pun memberitahu kepada kita, ini bukan sebetulnya bukan sekedar orang muda ya saudara, orang yang masih generasi muda, tetapi semua juga bagaimana mempertahankan kelakuan yang katanya tetap bersih, dikatakan dengan menjaganya sesuai dengan firman. Karena begini, digambarkan di sini muda, saudara, memang muda itu adalah digambarkan dengan orang-orang yang sudah mulai, saudara, untuk merebut keberhasilan, sudah masuk dalam saudara, kalau dalam saudara, negara-negara khususnya orang Israel sampai sekarang masih menerapkan namanya wajib militer ya saudara. Jadi anak-anak muda ini memang mereka sudah mulai masuk ke sana. Ya, ada beberapa negara menerapkan itu ya saudara, wajib militer. Nah, orang Israel pun sampai sekarang begitu, menerapkan itu. Nah, melambangkan orang-orang muda ini, mereka lah yang sudah mulai mulai berperan untuk merebut sebuah kemerdekaan, merebut kemenangan, mempertahankan keberhasilan. Saudara, kita melihat sekarang ya, kita pun sekarang melihat kita yang sudah umur-umur di atas 50, sekarang melihat generasi-generasi muda sekarang begitu luar biasa mereka, baik dari sisi politik, sisi bisnis, kita bisa melihat anak-anak muda itu luar biasa. Tapi saudara yang selam Tuhan, tentu semua ini saudara, keberhasilan bisa rusak semua dengan kelakuannya. Bisa paham saudara? Bisa rusak dengan kelakuan yang tidak benar. Nah, sehingga firman Allah berkata, bagaimana supaya kelakuan, perilaku, atau saudara karakter dia tetap baik, sehingga tetap bertahan semua itu, engkau tetap akan berhasil. Kamu harus jaga sesuai dengan firman Tuhan. Amin saudara. Firman Tuhan. Nah itu kan dari awal, kalau kita kembali kepada kitab Yosua, yang Tuhan pesankan kepada Yosua, benar-benar Yosua, kalau kamu akan berhasil, kalau kamu akan menikmati hasil-hasil,
Ya, dimudahkan semua dalam perjalanan peperanganmu, perjalanan usahamu nanti. Tuhan aja bilang, kamu renungkan Taurat siang dan malam. Jangan lupakan itu. Sama saja dengan ayat ini, saudara. Tadi, saudara, dalam Mazmur itu. Jangan lupakan firman Allah. Ayat yang ke-10 berkata begini. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Wah, saudara, ini kan adalah Mazmur Daud. Mazmur Daud ini adalah seorang raja, saudara. Dia seorang raja, tapi dia minta petunjuk dari Tuhan supaya firman Allah ini benar-benar, saudara, benar-benar dia cari supaya dia tidak menyimpang dari perintah-perintah. Firman Tuhan itu kan berisi perintah Tuhan, berisi apa, saudara, nasihat Tuhan, ajaran Tuhan. Saya balik lagi, saudara. Betapa penting lagi, saudara, bahwa dikatakan firman ini memberi petunjuk kepada Daud ini. Baik Daud berkata kepada orang muda, kepada orang tua, bagaimana supaya firman Allah ini menjadi petunjuk bagi kita, karena firman Allah ini membawa kita kepada keberhasilan. Ingat, saya sudah bilang dari awal tadi, saudara, firman Allah memberi petunjuk bagi kita, bukan hanya sekedar menikmati tanah Kanaan, dari tidak ada tanah menjadi tanah. Bukan hanya sekedar menikmati dari tidak punya apa-apa menjadi ada apa-apa. Tetapi firman Allah memberi petunjuk bagi kita sampai masuk surga yang kekal. Haleluya, saudara. Betapa indahnya, saudara, kita mengikuti petunjuk-petunjuk firman Allah. Bersyukur Tuhan memberikan yang tidak ada menjadi ada bagi kita selama di bumi. Tapi kita lebih bersyukur lagi, Tuhan sudah tolong di bumi, Tuhan juga sudah tolong kita menyiapkan rumah di surga. Amin. Luar biasa, saudara. Kita kan tidak mau seperti kitab Lukas berkata begini. Apa, saudara? Apa artinya engkau memperoleh seantero dunia ini, tapi jiwamu binasa karena tidak mengikuti petunjuk firman Allah. Antara Lazarus dan orang kaya itu, ya saudara. Antara orang Lazarus, sekalipun dia miskin, tapi dia ikuti petunjuk firman Allah. Tapi pada akhirnya dia masuk surga. Tapi setelah itu, si orang kaya ini berkata, setelah itu pada akhirnya, kan dua-duanya mati, saudara. Ketika mati, si orang kaya ini berkata, aduh Abraham, Bapak Abraham lah. Ternyata dia juga kenal Abraham. Dia tadinya orang percaya, tapi tidak mengikuti petunjuk firman Allah. Dia berkata, saya di sini kepanasan. Begitu. Jadi dia intinya sudah masuk neraka. Padahal di bumi dia kaya raya, tetapi masuk neraka. Karena apa, saudara? Tidak mengikuti petunjuk firman Allah. Dia berkata, aku kehausan di sini. Terus, boleh nggak saya minta air sedikit? Ya nggak bisa, kata Abraham dan anaknya miskin. Nggak bisa, kita ini terbentang jurang yang jauh. Nggak bisa. Dia berkata begini, di sini begitu panas, tersiksa saya di sini. Dia bilang berkata begini, saya minta tolong deh, begitu orang kaya ini. Apa kau minta tolong? Tolong dong sampaikan kepada keluarga saya supaya ikuti petunjuk Tuhan. Jangan seperti saya. Mereka bilang nggak bisa. Mereka itu punya firman yang sudah ada pada mereka. Tergantung pilihan mereka mau ikut atau tidak. Itu ada firman buat mereka. Aduh, kalau mereka masuk di sini bahaya, itu kata orang kaya. Saudara, apa yang saudara menjadi makna rohani bagi kita di sini? Tuhan tidak berarti begini. Oh, orang kaya pasti masuk neraka. Tidak. Intinya adalah mengikuti petunjuk Tuhan. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, saudara, sama-sama kalau ikuti petunjuk firman Allah, pasti bisa masuk surga. Amin, saudara. Intinya kan itu. Nah, saudara, jadi kalau kita kembali melihat, saudara, firman Allah memberi petunjuk bagi kita, saudara, sekali lagi, bukanlah membuat kita, saudara, anak-anak Tuhan, aduh kok saya mesti taati firman Allah ya, begitu. Aduh kok ikut Tuhan disuruh begini ya, suruh rutin ibadah, begitu ya. Suruh baca firman Allah, suruh berkorban, aduh Tuhan. Saudara, sebetulnya, saudara, aturan yang kita taati itu bukan membuat kita berugi. Justru kita mentaati itu karena memang berkat ada di situ. Amin, saudara. Memang ada di situ berkatnya. Saya kembali kepada kitab Yosua tadi,
Kenapa Tuhan suruh taati mereka kelilingi itu tembok Yeriko itu? Karena memang berkat ada di situ. Kamu harus taati, berkat itu di situ. Kalau kamu tidak taati, ya berkat tidak ada di situ. Haleluya, saudara. Jadi mari melihat, saudara, firman Allah yang menyuruh kita mentaati, karena memang berkat ada di situ. Amin. Saudara disuruh melayani, taati saja, karena memang berkat ada di situ. Mungkin saudara sudah melayani, saudara sudah berkorban, saudara sudah memberi, saudara sudah mengembalikan persepuluhan. Saudara pikir, loh saya malah nggak lihat apa-apa, ada berkat. Memang kau tidak lihat apa-apa, tapi engkau sudah mentaatinya. Nanti engkau akan lihat, engkau akan dimudahkan. Amin, saudara. Iya, saudara, engkau akan dimudahkan. Justru kadangkala saya bisa bilang begini, saya pernah berkata begini, saudara. Apa ya? Maleakhi 3 saya bilang begini. Ada berkat dari langit, saudara. Berkat dari langit. Tuhan berkata begini kan, Dia akan membukakan tingkap-tingkap langit buat kita. Itu saya pernah bilang itu berkat apa ya? Berkat tak terduga lah, saudara. Saya takut salah ya, saudara. Saya teringat tapi baca buat saudara ya. Buat saya juga tentunya. Tapi saudara jangan takut ya, saudara. Ini apa, saudara? Ayat ini adalah justru memberikan berkat buat kita. Saya baca buat saudara. Ayat 10. Coba Maleakhi 3 ayat 10 kita baca, saudara. Memang ini saudara bicara tentang persepuluhan ya. Tapi mari kita lihat, saudara. Ketika orang Israel mentaati ini, apa yang terjadi bagi mereka? Saya juga ya mungkin saudara menghimbau saudara kalau bisa ambil berkat di sini. Maksudnya begini, saya bilang tadi, mungkin kadang-kadang saudara, ini kita kan aturan ini kan banyak ya saudara. Ketika kita mentaati A, ada berkat di A. Ketika kita mentaati aturan yang B, ada berkat di B. Bisa paham nggak saudara? Ya, ini juga bicara persepuluhan. Jadi saya yakin saudara, tujuan saya mengajarkan saudara supaya saudara ambil berkat yang di sini. Itu maksudnya ya saudara. Itu maksudnya. Nah, mari baca 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu, apa saudara? Sampai berkelimpahan. Amin, saudara. Saya menyampaikan ini tadi seperti itu ya saudara. Saudara, ada pintu-pintu berkat yang Tuhan suruh kita ikuti, taati A, taati B, taati C, taati D, begitu saudara. Taati. Nah, ada juga di sini saudara. Bagi saudara yang sudah melakukan, terus lakukan ya. Saya yakin saudara sudah bisa lihat ada berkat-berkat yang Tuhan taruh. Ya kan saudara? Kadang-kala saudara kaget, kok berkat ini? Karena memang di sini ya. Yang mungkin saudara yang belum, saudara masih kaget dengar, nah belajar, lakukan saja. Maksud saya, ambil berkat yang ada di sini. Ambil berkat di sini. Ya, kenapa saudara yang selalu Tuhan? Karena justru firman Allah memberi petunjuk pada kita. Tuhan beri petunjuk, ada berkat di situ loh, ambil. Kenapa kamu tidak mau ambil? Ambil. Caranya ambil bagaimana? Cara mengambilnya? Ya taati firman Allah ini. Amin, saudara. Saudara beribadah sini, saudara hari Minggu ini, ada berkat saudara datang beribadah. Haleluya. Yosua berkata juga, saudara, pasal 24 kalau tidak salah, kenapa mereka beribadah? Setelah itu Tuhan berkata, aku berkati rotimu, makananmu, air minuman. Amin, saudara. Tuhan berkati juga. Tapi ada berkat yang lain lagi. Jadi saudara datang beribadah, saudara memang kita datang memuliakan Tuhan. Tapi saudara kita mentaati, ini kan petunjuk Tuhan untuk kita beribadah. Ketika kita melakukan petunjuk Tuhan untuk beribadah, tanpa saudara sadari juga, itu Tuhan melakukan firman-Nya. Dia berkata, aku memberkati rotimu, minumanmu, makanan. Amin, saudara. Itu Tuhan. Tapi saudara jangan cuma ini ambil berkatnya.
sama saja saudara. Apa itu saudara? Nah, saya balik lagi saudara. Saya bilang tadi saudara. Jadi sebetulnya Tuhan ini mentaati kita firman-firmannya saudara. Karena memang dia, saya bilang tadi, ya di ibadah kita taati. Ada berkat di ibadah. Di dalam memberi, ya, di persepuluhan. Saudara, di situ juga ada berkat Tuhan. Nah, saudara, saya mengajarkan ini tujuannya supaya saudara ambil tuh berkat di situ. Sayang kalau tidak. Tuhan siapkan itu buat orang percaya. Amin saudara. Buat orang percaya. Memang saudara itu satu sisi Tuhan menyuruh kita melakukan itu kan untuk mentaati firman Allah. Tapi di setiap petunjuk firman Allah untuk kita mentaati, saya bilang tadi percayalah karena memang di situ ada berkat Tuhan. Haleluya saudara. Saudara janji Tuhan. Coba ayat 11 dari sini. Maliaki 3 tadi. Ini semua janji Tuhan loh saudara. Selain dia bukakan tingkap langit, ada janji Tuhan. Hal-hal yang merugikan kita, membuat apa ya saudara? Yang merugikan kita. Perhatikan. Bukan cuma berkat Tuhan bukakan tingkap langit, tapi Tuhan kasih berkat apa lagi ini saudara? Perlindungan ya. Kita baca 1, 2, 3. Aku akan menghardik bagimu apa? Belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Saudara tahu belalang pelahap? Ada yang pernah tahu saudara? Kalau saudara pernah jadi petani pasti tahu itu. Tapi di sini banyak yang tidak berlatar belakang petani. Saudara tahu kalau petani itu, kami pernah saudara melihat sebentar lagi panen, itu belalang bisa datang, dia makan semua itu saudara. Waduh. Ini memang hanya sebuah gambaran, bukan hanya belalang saja saudara. Kalau petani itu kadang-kadang sudah mendekati panen, dia lihat, oh sudah ada hasil nih. Sementara tahu-tahu itu binatang, entah tikus atau memakan semua itu. Atau orang mencurinya, begitu saudara. Jadi ini gambarannya. Tapi Tuhan bilang, ada berkat bagi engkau yang mentaati firman Allah, aku akan menghardik yang merugikan engkau. Amin saudara. Aku akan menghardik semua yang merugikan engkau. Nah sebab itu saudara di dalam Tuhan, saya kembali, firman Allah memberi petunjuk bagi kita, untuk kita saudara, sebetulnya memberi petunjuk bagi kita. Ketika dia beri petunjuk bagi kita, lakukan firman Allah ini. Sebetulnya di situ ada berkat Tuhan. Amin saudara. Dia beri petunjuk bagi kita, kamu beribadah, di situ ada berkat Tuhan. Dia beri petunjuk bagi kita kadang-kadang, kamu berdoa. Doa pribadi loh saudara, di rumah. Berdoa ini kan tidak hanya selalu begini saudara, supaya supaya kita punya usaha diberkati Tuhan, tidak. Berdoa juga ada kalanya Tuhan mau kita itu memang datang pada Tuhan. Begini saudara, Tuhan mau kita datang aja berlutut nyanyi buat Tuhan, udah selesai. Nah begitu. Nah saudara, sebetulnya saudara, semua yang Tuhan beri petunjuk pada kita untuk melakukan hal-hal yang rohani, saudara, kan di situ ada berkat Tuhan. Mari melihatlah semua itu saudara. Kan saya bilang tadi saudara, Tuhan memberi petunjuk pada kita, bukan kepada saudara Yeremia bilang begini, bukan satu rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan harapan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Itu kan berlatar belakang karena orang Israel saudara, dikasih petunjuk oleh Tuhan, kamu lakukan ini. Mereka tidak mau. Tidak perlu katanya. Kami bisa semua, kami bertani bisa, kami hebat. Orang Israel kan terkenal ya sampai sekarang. Dulu pertanian yang mereka hebat, teknologinya kan jago ya. Pada waktu itu ya, zaman dulu mereka tidak mau lah. Saudara tahu, cuma dalam sekejap Tuhan balikkan bagaimana kerajaan daripada kerajaan saudara, kerajaan Asyur pertama serang mereka kalah. Dan kedua itu kerajaan Israel, baru utara, baru selatan namanya kerajaan Yehuda. Mereka juga tidak mau ikuti, sudah mentaati firman Allah. Tuhan sudah beri petunjuk. Oh iya, sudah lewat kata saya. Oke, saya minta 3 menit lagi. Nah, saudara Islam Tuhan, baru datanglah kerajaan namanya Babilonia. Tadi kerajaan Israel utara sudah kalah, saudara. Tapi bukan mau belajar orang Yehuda ini, kerajaan Yehuda, ternyata tidak mengikuti petunjuk Tuhan, malah kita rugi, kalah. Tapi mereka tetap hidup dengan itu. Tidak mau ikuti petunjuk Tuhan. Tuhan kirim, Tuhan izinkan lagi kerajaan Babilonia menyerang mereka.
Begitu cepat diangkut mereka ke pembuangan Babilonia. Setelah di pembuangan Babilonia mereka sadar, ya penting sih untuk sadar. Ya Tuhan, kami sadar. Ketika mereka sadar, Tuhan bilang, sebetulnya saya itu punya rancangan pada kamu, bukan rancangan kecelakaan seperti ini, bukan. Aku pun menghukum engkau supaya engkau balik mentaati firman Allah. Karena di dalam mentaati itulah kamu diberkati Tuhan. Dan mereka kembali. Saudara, dari hal ini kita balik, bahwa sekali lagi mari lihatlah petunjuk Tuhan untuk kita taati sebetulnya karena disitulah berkat Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita tunduk kepala, yang bertugas mohon maju ke depan untuk melayani perjamuan kudus. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu telah menerangi iman kami. Dan ya Tuhan, biar firman-Mu yang telah kami dengar menguasai iman kami. Dan biarlah petunjuk-petunjuk firman Allah hidup dalam kehidupan kami. Karena disitulah Tuhan ada berkat-berkat-Mu. Terima kasih, saatnya kami akan terima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus, yang mengingatkan kami akan penebusan Tuhan di atas kayu salib. Tuhan, kami berdoa kepadamu, setiap kami yang makan dan minum tubuh dan darah-Mu ini, kalau ada di antara kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan. Atau ada pergumulan-pergumulan apapun, Engkaulah jawaban kami ya Tuhan. Terima kasih, kami akan nikmati perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk, bukan dengan barang fana. Pegang roti dengan tangan kanan kita. Sekali lagi perjamuan kudus ini tujuan utamanya untuk kita mengingat status kita bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kita di atas kayu salib. Sehingga kalaupun ada kesalahan dosa kita, kita terus ingat bahwa penyelesaian dosa apapun kita tetap dalam karya penebusan darah Yesus. Sekalipun dosa kita merah seperti kermis, melalui penebusan darah Yesus diputihkan seperti salju. Sekalipun dosa kita telah menjadi penghalang berkat bagi kita, Yesaya berkata, darah Kristus juga yang akan menyucikan itu.
Sehingga melalui perjamuan kudus kami percaya darah anak domba Allah membukakan semua pintu-pintu berkat bagi kami. Kami dengar firman, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan ini. Pegang cawan dengan tangan kanan kita, dengar firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan ini. Mari angkat tangan kanan kita. Kita bersyukur untuk darah Yesus. Tanpa musik naikkan pujian ini. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya. Hancurkan, oh hancurkan kuasa iblis. Darahnya tebus saya. Tetap mengangkat tangan kanan kita. Inilah kami Tuhan, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Percayalah kami, penebusan tubuh dan darah Yesus bagi kami telah menyucikan kami dari segala dosa, telah membukakan pintu-pintu berkat bagi kami. Melalui penebusan darah Yesus, rumah tangga kami diberkati Tuhan. Orang tua, anak-anak kami diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Semua pintu berkat terbuka bagi kami semua. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan berkati kita. Silakan duduk kembali. Saya serahkan pada yang bertugas. Haleluya, puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan perjamuan kudus yang telah kita terima. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Tugas sekali kita silakan untuk mempersiapkan diri dan kita akan berdoa untuk persembahan. Nanti saudari Tiara akan berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah menerima perjamuan kudus ya Tuhan, dan telah menerima sebagian dari isi hati-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang telah memberitakan ya Tuhan. Jadikan ia saksi berkat-Mu yang lebih lagi ya Tuhan. Dan sebentar kami ingin memberikan persembahan. Engkau berkati setiap orang yang memberikan, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan layak di hadapan-Mu, dan menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Betapa baiknya Kasih-Mu tiada
kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak keluarga, dan juga terima kasih atas pelayan yang telah bertugas pada pagi hari ini, dari tim Praise and Worship, tim multimedia, dokumentasi, asyar, dan bahkan kita jemaat yang telah hadir, kita telah sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Dan kita akan mendengarkan untuk pengumuman kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Nanti jam 10 pagi setelah ibadah raya yang pertama akan diadakan ibadah sekolah minggu, ibadah anak-anak secara onsite dan online via Zoom. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu dan para orang tua dihimbau yang membawa anak, mari kita ikuti ibadah sekolah minggu ini. Juga nanti ibadah sekolah minggu akan disertai dengan latihan Natal untuk persiapan Natal di tanggal 10 Desember nanti. Kemudian nanti ibadah raya yang kedua jam 5 sore secara onsite di gereja. Kemudian besok Senin sampai Rabu, yaitu doa puasa 3 hari, kita akan memasuki di awal bulan Oktober ini. Jemaat boleh memilih untuk puasa Esther, puasa Daud, puasa Adan, dan puasa Daniel. Kemudian pada hari Rabu diadakan ibadah komsel di kediaman Om Mareni di klaster Toronto YB2 15 di Kota Wisata ya. Pada hari Rabu jam 7.30 malam. Kemudian pada hari Jumat diadakan ibadah gabungan Pelprip dan WSP di gereja jam 7 malam. Jadi bagi kaum pria, kaum wanita, mari kita ikuti ibadah ini. Juga rencananya diadakan latihan untuk Natal juga di hari Jumat ini. Kemudian pada hari Sabtu diadakan doa pagi jam 7 sampai jam 8 pagi. Sorenya ibadah remaja YMB di gereja jam 5 sore. Kemudian pada minggu depan diadakan ibadah raya yang pertama jam 8 pagi, disertai dengan ibadah anak-anak sekolah minggu jam 10, juga ibadah raya yang kedua jam 5 sore di gereja. Ya. Baik, kemudian ada pengumuman untuk ibadah Natal pada tahun 2023 ini diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 10 Desember jam 5 di gereja. Jadi bagi seluruh jemaat, mari kita luangkan, kosongkan seluruh agenda di tanggal 10 untuk kita menghadiri ibadah Natal. Ya. Juga ada dana yang diperlukan untuk ibadah dan perayaan Natal ini sejumlah Rp22.250.000. Kemudian dana yang sudah terkumpul Rp13.800.000 dan dana yang dibutuhkan untuk mencukupi kekurangannya Rp8.450.000. Dan bagi jemaat yang mau berpartisipasi dalam memberikan persembahan Natal ini, bisa memberikan secara langsung dengan amplop atau melalui transfer ke rekening BCA Digital diawali dengan kode bank 501 0095 3468 2970 atas nama Ibu Elina. Baik, itu saja pengumuman untuk gereja kita selama sepekan ke depan dan juga pengumuman Natal. Mungkin ada tambahan dari Ibu Gembala? Ya, tidak ada. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini sama-sama jemaat berdiri. Nanti doa akan ditutup oleh Ibu Gembala. Kita sama-sama berdoa. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh teramat sangat baik bagi kami. Engkau sudah Tuhan memberkati kami Tuhan melalui setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Engkau juga sudah memberkati kami melalui firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, bahkan melalui roti dan anggur perjamuan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami menikmati Tuhan tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur karena Engkau sungguh teramat sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu menyertai kehidupan kami. Sepanjang minggu yang akan datang kami akan lewati. Kami percaya kami akan mampu untuk melewatinya dan kami akan tetap meraih kemenangan karena Engkau ada bersama dengan kami. Terus pegang hidup kami, terus pegang tangan kami Tuhan. Jangan pernah melepaskan kami dari genggaman tangan-Mu Tuhan. Karena kami menyadari tanpa Engkau kami tidak akan pernah mampu untuk melewati hari demi hari. Oleh karenanya Tuhan, terus ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa menggenggam hidup kami. Saat ini Engkau melihat umat-umat-Mu yang datang dengan segala bentuk pergumulan mereka Tuhan. Mungkin ada yang datang karena
dengan pergumulan mereka mengenai sakit penyakit yang ada, mengenai usaha mata pencaharian pekerjaan mereka, mengenai keluarga mereka, mengenai pendidikan anak-anak mereka, mengenai hari depan mereka, dan tentang apapun juga. Kami hanya berseru kepadamu Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau Yesus Tuhan yang sanggup menolong kami. Oleh karenanya Tuhan, kami mau serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mau percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada kemenangan bersama dengan Engkau, ada jalan keluar bersama dengan Engkau, ada Tuhan kelepasan di dalam Engkau Tuhan, pemulihan di dalam Engkau, dan kami pasti terima semua dan alami semuanya itu bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ibadah kami sebentar Tuhan, anak-anak maupun ibadah sore nanti, bahkan kegiatan sepanjang minggu yang akan datang, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang bertata di atas setiap ibadah kami Tuhan. Hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau yang ditinggikan, dan biarlah setiap kami menerima berkat-berkat-Mu. Saat ini kami teringat Tuhan untuk umat-umat-Mu yang mungkin dalam keadaan sakit, terbaring di rumah sakit maupun di rumah Tuhan. Kau tolong jamah mereka, baik Pak Yusuf Tuhan, Pak Freli Tuhan, Ibu Meske dan Pak Chandra Tuhan, dan mungkin ada umat-umat-Mu yang lain. Saat ini kami percaya Engkau juga menjamah mereka Tuhan, melawat mereka, jamah mereka dengan kuasa-Mu, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, dan hari-hari yang akan datang mereka boleh kembali beribadah Tuhan, kembali beraktivitas, kembali melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon berkatilah kami semua dengan berkat-berkat rohani, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.